Semoga ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar Sharing Session Beasiswa LPDP Program Studi Dokter Kependidikan dengan tema Unlock Your Future, Motivasi dan Strategi Tembus Beasiswa LPDP Program Doktor. Dan perkenalkan, di sini saya Lina Agustina Pujiwati yang malam ini akan memandu dan menemani Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga teman-teman semuanya dalam acara yang inspiratif ini. Sebelum kita mulai ke acara, mari sama-sama kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terimalah satu pantun dari saya untuk teman-teman semuanya. Langit cerah tak ada mendung, mentari bersinar di hutan yang lebat. Mimpi besar janganlah digantung, LPDP menanti langkahmu yang hebat. Webinar pada malam hari ini kami harapkan bisa menjadi ruang belajar bersama untuk menambah motivasi, strategi, dan tentunya pengalaman nyata dari para narasumber yang sudah terlebih dahulu menapaki jalan panjang menuju beasiswa LPDP program doktor, khususnya kependudukan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Jadi, siapkan catatan, energi positif, dan tentu saja adalah semangat untuk berjuang. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber kita yang sudah berpengalaman seperti itu ya. Yang pertama adalah Bapak Jamaluddin SST MEKK. Pak Jamal, gimana kabarnya? Apakah sudah bergabung di room ini? Hadir, Mbak. Mas, Alhamdulillah hadir. sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Bapak Hasrat Ivola Lazebua SST MSTAD. Pak Ivo, nih panggilannya Pak Ivo ya. Pak Ivo gimana kabarnya? Baik Mbak, hadir. Sehat? Sehat Mbak. Alhamdulillah ya sehat. Baik, langsung saja. Dua orang pembicara ini telah mempersiapkan materi yang luar biasa, yang semoga itu bisa memberikan insight kepada kita semuanya. Langsung kepada yang narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Jamaluddin SST MEKK, kami persilahkan. Iya, matur nuwun Mbak Lina, izin share screen ya. Ya, monggo Mas. Sudah jelas ya, teman-teman? Terlihat. Ya, sudah jelas dan layarnya juga, PPT-nya juga udah full screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Profesor Sri Rumgiarsih yang pada malam hari ini mungkin akan menyusul. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Kapro dari Sekretariat dan teman-teman yang tetap semangat dan berbahagia. Karena Mbak Lina sudah memulai dengan pantun, saya coba pantun dadakan. Makan terasi pakai ikan sepat. Semoga malam ini terinspirasi dan semakin semangat. Cakep. Baik, teman-teman, pada malam ini saya akan lebih banyak itu tentang sisi kontemplatif dan reflektif. Nanti Mas Ivo akan lebih banyak membahas tentang strategi, lalu tips dan trik yang sifatnya lebih aplikatif. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam apply beasiswa ataupun mendaftar di kampus tujuan, maka hal yang pertama yang perlu kita kontemplasikan itu
mengapa sih kita harus lanjut kuliah. Ada buku menarik dari Simon Sinek, Start With Why. Bisa ditengok juga di YouTube. Ada ceramah beliau di TED Talk. Itu cukup menginspirasi karena kebanyakan dari kita hanya tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan bagaimana kita mengerjakannya. Tanpa tahu mengapa sih kita melakukan itu. Tanpa tahu kenapa kita harus melakukan itu. Apa yang buat kita semangat. Nah, Simon Sinek ini menerangkan contohnya Steve Jobs dalam Apple-nya. Kebanyakan kita itu berbicara di tataran apa dan bagaimana. Sebagai dalam konteks produknya Steve Jobs itu, kalau dia ikut mainstream, maka lebih banyak narasi yang dibangun adalah kami membuat laptop atau kami membuat komputer canggih. Komputer ini bisa membantu pekerjaan perkantoran teman-teman. Komputer ini sangat canggih dan cepat dalam berproses. Silakan Anda membeli. Nah, itu kalau yang standar. Rasa kering tanpa ada nuansa kenapa kita harus membeli itu. Namun Steve Jobs memulai dari why-nya terlebih dahulu, kemudian how dan what-nya. Jadi Steve Jobs menarasikan bahwa kami ingin menantang status quo. Kami percaya pada pemikiran-pemikiran baru dan dalam upaya menentang status quo itu kami menghadirkan produk teknologi yang mudah dan ramah oleh pengguna. Kami membuat komputer canggih, smartphone canggih, nah seperti itu. Jadi lebih terasa bisa diterima oleh si pembeli karena pembeli itu lebih terdorong untuk membeli dengan alasan yang kuat dari mengapanya. Sama seperti pemberi beasiswa dalam hal ini misalnya LPDP. LPDP tentu akan menerima yang kira-kira punya landasan mengapa yang kuat tadi. Dari sisi LPDP, kenapa dia harus memilih kita? Kebanyakan dari kita tanpa sadar kita terlalu overconfidence gitu. Dengan track record kita di S1 dan S2 yang baik, tanpa sadar kita terjebak menarasikan bahwa saya mahasiswa dari perguruan tinggi ternama, saya punya IPK yang cum laude, saya memiliki jejaring yang banyak, kerap membantu profesor, padahal itu semua tidak memberikan landasan yang kuat kenapa pihak pemberi beasiswa memilih kita tanpa adanya mengapa. Akan beda konteksnya ketika kita mulai dengan mengapa. Seperti kami percaya bahwa pendidikan adalah langkah untuk mengentaskan kemiskinan. Inklusivitas pendidikan bagi mereka yang termarginalkan adalah solusi untuk memotong rantai kemiskinan. Melalui kuliah, saya bisa berkontribusi menjadi seorang pendidik di kampung saya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada alasan yang kuat kenapa dia harus lanjut kuliah. Dan nanti kalau teman-teman baca buku ini di bagian introduction ada bagian yang menarik di mana di situ ada perbandingan antara Wright bersaudara dan Simon Rangley yang mereka sama-sama punya passion yang sama, punya semangat dan kegigihan yang sama, namun dibedakan oleh faktor alasan tadi mengapanya yang sangat berbeda. Padahal Simon Rangley ini memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih mudah dibandingkan Wright bersaudara. Simon Rangley dibiayai oleh pemerintah Amerika 50.000 US dollar untuk menghasilkan produk pesawat terbang. Dia sendiri merupakan profesor matematika. Dia punya jejaring bagi para scholar-scholar di Harvard University dan istilahnya kalau orang statistik mungkin bilang ya, probabilitas untuk gagalnya bisa jadi kecil. Di lain pihak, ratusan kilometer dari situ, Wright bersaudara dengan passion, dengan faktor mengapa yang berbeda, karena mereka ingin memberikan dampak pada dunia, ingin merubah wajah dunia, pola komunikasi, pola interaksi dengan pesawat terbang tadi. Walaupun mereka dikelilingi oleh orang-orang yang pendidikannya tidak setinggi pendidikan Rangli tadi. Namun sejarah mencatat bahwa yang berhasil adalah
proyek bersaudara dalam menciptakan prototipe pesawat terbang. Dan di lain sisi, Simon Rangley ketika mengetahui bahwa proyek bersaudara ini sudah berhasil memberikan prototipe pesawat terbang itu, meskipun perlu penyempurnaan, tapi Rangley justru menghentikan ikhtiarnya. Dia berhenti karena apa? Karena faktor mengapa yang dia miliki adalah ingin menjadi terkenal, ingin menjadi kaya. Dan seketika ada orang yang mendahului dia, dia memutuskan proses ikhtiar itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita perlu berkontemplasi, merenungkan kembali mengapa kita harus lanjut kuliah. Sudah tepatkah? Di momen yang tepatkah? Dan proses menemukan faktor mengapa yang tepat itu tidak lepas dari refleksi diri di tiap episode kehidupan yang sudah kita lalui dan ekspektasi kita nanti di masa mendatang. Di form aplikasi LPDP itu ada sekitar 6 sampai 8 pertanyaan yang berkaitan dengan refleksi diri kita. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa fase terberat dalam hidup kita? Bagaimana kita menyelesaikan, menghadapi permasalahan tersebut. Nah, itu kalau tidak salah ada di aplikasi Form IPDP dan itu jawaban yang perlu refleksi, perlu perenungan secara mendalam. Bisa direnungkan dari kita masa remaja, apa capaian yang sudah kita peroleh, bagaimana peran kita di keluarga, di rumah, di sekolah. Kemudian ketika kita mulai beranjak dewasa di masa kini, sudah banyak menanggung peran-peran di kantor, di rumah tangga, di lingkungan, apa yang sudah kita torehkan. Itu bisa menjadi benang merah yang nantinya bisa ditulis dalam esai kita. Dan dalam proses refleksi ini, teman-teman, kita harus jujur. Jujur menilai diri sendiri, tidak terlalu inferior, namun juga tidak superior. Tidak abai terhadap capaian, namun juga tidak lebay terhadap prestasi yang sudah ditorehkan. Ada kisah menarik dari seorang wardi yang mendapatkan kesempatan studi di Inggris, di mana dalam esainya dia menuliskan bahwa torehan kontribusi yang dia buat adalah mengajar anak kampung sebanyak 5 orang dengan gratis dan juga merawat ayahnya yang sakit. Hanya 2 kontribusi sederhana itu, namun dia narasikan dengan bahasa yang positif, melibatkan emosi, sehingga pesan itu terasa hidup dan sampai di tim penilai. Bahkan ketika wawancara diterangkan bahwa meskipun si awardee ini tidak menjadi pemimpin di level organisasi internasional, organisasi nasional, organisasi daerah bahkan, tidak menjadi seorang pemimpin atau pengurusnya, tapi dia sudah berhasil mengayomi, menginspirasi komunitasnya. Nah, itu bisa menjadi poin yang akhirnya mengantarkan dia dapat belajar studi di Inggris. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita pelajar dari situ bahwa nama baik yang sudah kita torehkan itu bisa memberikan kesempatan. Kalau dalam kebijaksanaan orang-orang tua di Jawa yang baru saya dapetin belakangan ini, itu jeneng bisa menghasilkan jenang. Jeneng niku ngasilke jenang. Artinya nama baik yang sudah kita torehkan itu bisa menghasilkan jenang. Metafor dari ya kesempatan, ya uang, ya pendidikan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam proses perjalanan menuju studi S3. Karena nanti dalam proses studi S3 akan ada masa-masa naik turun dan perlu kita ingat kembali tadi faktor mengapanya, yang itu yang membuat kita bisa bertahan. Selanjutnya, mengapa sih kita kuliahnya itu di dalam negeri, tidak di luar negeri? Ini kami asumsikan karena yang menyelenggarakan kampus dalam negeri, kami mengasumsikan teman-teman mungkin menaruh minat pada kuliah di dalam negeri. Yang pertama, karena tentu prodinya ada beberapa prodi tersedia di dalam negeri.
Dalam contoh kependudukan itu sudah ada di UGM, di UNJ, di UNM. Perbedaannya kalau di UNJ lebih kepada pendidikan, di UNM juga sama, pendidikan kependudukan dan lingkungan. Sementara di UGM dia lebih luas, demografi plus plus itu bisa mencakup di banyak aspek, sifatnya interdisipliner atau multidisiplin. Yang kedua, kita masih bisa terekspos sebagai warga global di kancah internasional. Yang pertama karena pengajar-pengajar di kampus dalam negeri sendiri, toh mereka dulunya mengenyam pendidikan internasional. Di kependudukan UGM itu dosen-dosennya juga ada yang dari tamatan Belanda, Jepang, Thailand, Jerman. Nah, itu turut mewarnai mereka membawa nuansa iklim akademis di Eropa, di Asia sana ke perkuliahan di UGM. Dan juga kita masih terekspos karena adanya seminar internasional atau kita bisa mengikuti international conference dan itu bisa menjadi sarana tukar gagasan dengan warga global lainnya. Kemudian kita kuliah di dalam negeri juga secara tidak langsung turut memajukan perguruan tinggi dalam negeri. Sudah jamak kita ketahui kalau peringkat peringkat atau reputasi perguruan tinggi salah satu parameternya adalah banyaknya artikel yang publish dalam jurnal bereputasi. Nah, ketika kita studi S3 diwajibkan untuk publish artikel. Nah, ketika kita berhasil publish dalam jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi, apalagi tentu itu akan turut berkontribusi mendongkrak reputasi perguruan tinggi dalam negeri. Lalu, jika teman-teman berminat, mengapa S3 kependudukan? Yang pertama karena bidang kajiannya luas. Kami hadir dari latar belakang yang beragam. Mbak Lina itu latar belakangnya, backgroundnya ekonomi pembangunan. Mas Ivo dari statistik. Beberapa kakak tingkat yang lain, ada yang dari komunikasi, ada yang dari teknologi informasi, dan itu tidak bisa dibilang dalam proses perkuliahan tidak menyulitkan, tidak begitu menyulitkan, dan mungkin terkendala sedikit pada proses penelitiannya saja. Yang kedua, population does matter. Ini juga ada bukunya, nanti teman-teman bisa baca bahwa populasi penduduk menjadi aspek penting dalam kebijakan pembangunan. Prof. Wijoyo Nitisastro, teknokrat kita di masa Orde Baru juga telah mengajarkan bahwa jumlah dan kualitas penduduk itu meter terhadap capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, mata kuliahnya relevan mengikuti perkembangan. Di kependudukan ada mata kuliah Big Data, Teknik Analisis Kependudukan. Jika teman-teman berminat untuk yang humaniora, ada antropologi kesehatan. Jika berminat dengan lansia, ada studi penduduk usia lanjut. Banyak menghadirkan mata kuliah yang relevan, baik itu secara teknologi maupun fenomena sosial yang kita temui. Berikutnya, dibimbing tim promotor sejak semester 1. Di sini saat kita dinyatakan diterima, maka sebulan setelah itu umumnya kita sudah dapat tim promotor. Dan ini bisa menguntungkan, bisa juga sedikit menghambat. Menguntungkannya adalah ketika kita sudah matang dengan risetnya, maka itu bisa mempercepat proses penelitian kita, mempercepat terselesaikannya proposal penelitian. Namun ketika kita datang dengan proposal riset yang belum matang, itu akan sedikit membuat gamang. Karena yang pertama, di kependudukan UGM sendiri, mata kuliah pilihan akan ditentukan di semester 1 dan itu merujuk pada tema riset disertasi kita. Nah, bisa dibayangkan ketika kita belum firm dengan topik risetnya, lalu dipilihkan mata kuliah yang sejalan dengan itu, tiba-tiba di akhir berubah, nah itu bisa kehilangan
kesempatan untuk perdalam lagi landasan-landasan teorinya. Terlebih lagi dengan tim promotor yang sudah tidak sejalan dengan kepakarannya seperti itu. Nanti misalkan kita berminat dengan isu-isu ketenagakerjaan, mendapatkan promotor di isu ketenagakerjaan. Lalu tiba-tiba kita merasa mandek dan ingin beralih kepada tema fertilitas. Nah, mungkin kalau mata kuliah tidak jadi soal, kita bisa kejar dengan membaca, tapi dari sisi tim promotor juga itu yang agak sulit karena tidak sesuai dengan kepakarannya. Berikutnya, kenapa ikut LPDP misalnya? Ini juga pertanyaan yang kerap ditanyakan saat wawancara. Teman-teman, dalam menjawab pertanyaan ini, yang perlu kita narasikan utama adalah bahwa nilai-nilai dan prinsip yang ditekankan oleh LPDP seperti profesional, pengabdian, pelayanan, integritas itu sejalan dengan nilai dan prinsip yang kita anut, yang sudah kita ejawantahkan dalam tugas-tugas keseharian kita. Itu yang perlu ditekankan yang pertama. Sehingga kita akan berjuang ketika mendapatkan amanah dari LPDP karena kita memiliki kesamaan prinsip dan nilai tadi. Lalu selanjutnya, LPDP juga memberikan inklusivitas, memberikan ruang bagi semua komponen anak-anak bangsa, baik yang targeted seperti ASN, TNI, Polri, kader ulama, atau yang reguler secara umum, atau yang afirmasi di daerah-daerah 3T. Dan juga ini kontributif, memberikan kita peluang untuk berkontribusi lebih kolaboratif karena kita akan dipertemukan dengan awardee-awardee lain, lintas usia, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu, sehingga bisa memperkaya ruang-ruang kontribusi dan kolaborasi kita. Lalu solutif, tidak bisa dipungkiri bahwa LPDP memberikan solusi finansial bagi kita. Ketika teman-teman mau riset, itu disediakan dana riset. Ketika ingin publikasi di jurnal Q1 atau Q2, itu juga ada insentifnya. Ketika teman-teman ingin conference, itu juga disediakan oleh LPDP. Itu yang memberikan solusi bagi kita, di LPDP, dan kabar baiknya untuk yang jenjang doktoral, itu kita juga bisa membawa keluarga karena ada dana keluarga tadi. Terakhir, saya mengutip ini perkataan dari dosen psikologi UGM bahwa kita harus memiliki hero di era digital sebelum menjadi seorang hero. Memang yang dicari oleh LPDP bukanlah superhero, namun mereka yang berusaha untuk memiliki hero ini. Yang pertama itu adalah hope, harapan. Jadi kita harus setia dan merawat harapan yang sudah kita impikan. Jika teman-teman sudah berniat untuk lanjut S3, sudah memiliki tadi mengapa yang kuat, maka harus dirawat, harus setia dan diperjuangkan. Kemudian empati. Empati ini juga saya baru dapat wejangan dari lansia di Jawa bahwa urip iku harus ojo rumongso piso, mesti piso rumongso. Kita jangan merasa pintar, tapi juga harus pintar bisa merasakan. Kita harus bisa berempati apa sih fenomena sosial yang saat ini terjadi, kontribusi apa yang bisa diberikan, dan jangan pernah menganggap sesama pendaftar beasiswa itu sebagai kompetitor kita atau saingan kita. Namun jadikan itu sebagai mitra untuk sama-sama sukses menempuh jenjang studi S3. Lalu yang ketiga, resilience, daya tahan dan daya lenting. Teman-teman, dalam proses studi S3 yang kami rasakan itu sangat fluktuatif. Pagi-pagi kami bisa merasakan semangat yang tinggi, berenergi, tidak ada yang bisa menghalangi proses riset dan disertasi. Namun di sorenya kami bisa saja down, bisa di titik nadir, seakan semuanya berakhir karena baru saja paper di reject. Itu jamak dijumpai dan itu perlu tadi daya tahan dan daya lenting. Lalu yang terakhir optimistik, jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetap merawat impian dan harapan.
Teman-teman kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Saya kembalikan kepada moderator. Yang perlu di-highlight menurut saya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah start with why gitu. Mengapa kita lanjut S3 dan hal itu perlu kontemplasi yang mendalam. Dan yang kedua adalah yang poin terakhir tadi gitu. Jadi miliki hero gitu ya sebelum benar-benar kita menjadi the real hero di dalam kehidupan kita. Dan hero yang pertama di sini adalah tadi yang pertama adalah H-nya adalah hope, yang kedua E-nya adalah empati, yang ketiga R-nya adalah resilience, dan yang ketiga ada O yang terakhir adalah optimistik. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Jamal tadi bisa memberikan semangat dan juga menjadi bahan bakar energi bagi para peserta yang berniat untuk mendaftar atau melanjutkan akademiknya lewat jalur beasiswa LPDP ini. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu Mas Hasrat Ivolala Zebua SST MStat. Langsung saja kepada Mas Ivo, kami persilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih. Saya izin share screen ya, Mbak ya. Ya, silakan. Hmm, Sudah full layar ya, Mbak? Ya, sudah jelas terlihat dan sudah full. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati Prof. Rum yang sebagai Kaprodi S3 Kependudukan. Saya hormati juga Ibu Moderator, Bu Lina, eh, dari admin kependudukan Mbak Muyas, dan rekan saya seperjuangan Mas Jamal. Tadi pakai pantun, jadi sayanya sepertinya harus pakai pantun juga ya. Ya, maaf aja kalau pantunnya baru dibuat ya. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli roti bakar. Mari kita lanjut materi biar semangat semakin mekar. Oke. Cakep. Ya, baik teman-teman, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bang Jamal terkait motivasi. Jadi ini ada dua, motivasi dan strategi. Jadi mungkin filosofi motivasi mengapa S3 sudah disampaikan. Jadi saya lebih banyak masuk ke bagian yang strategi atau bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi seleksi beasiswa LPDP ini sendiri. Baik, sebelumnya mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang, kalau kenal makin disayang. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Ya, nama saya Hasrat Ivolala Zebua. Saya award di LPDP di tahap 1 2023. Eh, Latar belakang pendidikan saya di SETIS, D4 Statistik Ekonomi. Saya juga kemarin S2 Statistik Terapan Unpad. Eh, dan itu di S3 Kependudukan, mau masuk ke semester 4, baru selesai semester 3. Pekerjaan saya di ASN di BPS Kota Gunung Sitoli. Dan kalau mau kontak saya nanti boleh lewat email ataupun lewat Instagram, sudah saya berikan. Eh, Pada bagian saya, mungkin saya tidak terlalu banyak membahas terkait apa saja persyaratan dokumennya, apa saja jenis beasiswanya. Mungkin saya hanya mau mengingatkan timeline saja. Bagi teman-teman yang mau daftar di tahap 2 ini, timelinenya tinggal 5 hari lagi. Jadi untuk upload tinggal sampai 31 Juli 2025. Seperti kita ketahui, mungkin teman-teman juga sudah tahu, eh, LPDP punya 3 seleksi, yaitu ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan ada substansi atau wawancara. Dan sekarang jenis beasiswa yang ditawarkan LPDP ada banyak, meskipun masih dalam 3 lingkup besar, yaitu terkait umum, afirmasi, dan targeted, tapi sudah lebih merambah banyak, yaitu ada penyandang disabilitas, ada afirmasi, ada prasejahtera, bahkan yang targeted sudah banyak sekali. Ya, jadi ada yang kerjasama, nah itu sudah banyak sekali. Jadi saya tidak membahas satu-satu terkait ini, karena mungkin teman-teman bisa baca sendiri di buku panduannya, dan sudah banyak sekali di YouTube atau di mana
di Instagram terkait jenis-jenis beasiswa. Jadi kalau kami sendiri kami berdasarkan jalur program targeted ya beasiswa PNS, TNI dan Polri. Oke, sebenarnya ini yang mau saya sampaikan yaitu S2 dan S3. Apa sebenarnya yang membuat untuk mendaftar doktor itu lebih serius dibanding magister itu? Ya, apa yang buat kita mau daftar S3 itu lebih persiapannya harus lebih ekstra dibanding kita daftar S2 gitu. Yang pertama ya tentu ambang batas nilai IELTS atau TOEFL-nya lebih tinggi. Ya, seperti kita tahu, kalau di LPDP untuk S2, untuk dalam negeri TOEFL 500, tapi kalau untuk S3 ditambah 30 poin, jadi 530 poin. IELTS-nya kalau luar negeri 6,5 untuk magister dan 7 untuk S3. Jadi ada batasan nilai yang lebih tinggi dibanding magister. Tentu kita harus punya effort yang lebih lagi untuk mendaftar di S3. Nah, kemudian apalagi perbedaannya itu adanya proposal disertasi. Jadi ada bagian tambahan. Untuk magister kita tidak perlu mensubmit proposal disertasi, tetapi untuk S3 kita wajib untuk submit proposal disertasi. Nah, sebenarnya perbedaannya hanya dua ini saja. Hanya dua kalau dari segi bahan atau apa yang akan kita submit ke LPDP-nya. Tetapi dari yang lainnya masih ada juga. Jadi dari fokus yang pertama ini ada form kesediaan promotor. Nah, untuk tahun 2025 kemarin saya baca-baca, ini menjadi memang opsional, tidak wajib dan tidak harus karena di zaman saya belum ada ini form kesediaan promotor, tetapi ini akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman apabila sudah mendapatkan promotor. Sudah mendapatkan promotor pada saat kita mau seleksi beasiswa. Nah, kemudian untuk fokus penilaiannya. Nah, mungkin untuk S2 fokus penilaian hanya terkait motivasi dan kontribusi. Nah, tetapi kalau untuk S3 ada tambahan lagi fokus penilaian LPDP-nya, yaitu terkait riset kita. Bagaimana riset kita dengan kontribusi kita dan bagaimana visi ilmiah kita. Karena teman-teman S3 tidak seperti S2 ya, kita lebih banyak ke zona riset ya karena kuliahnya tidak banyak, mata kuliahnya tidak banyak, kita punya waktu yang panjang untuk penelitian. Dan demikian juga pada saat wawancara. Pada saat wawancara sangat berbeda dengan magister. Ya, kita dituntut untuk punya riset yang sudah matang, metodologinya yang sudah siap, dan bagaimana kaitan antara proposal riset kita dengan rencana kontribusi kita bisa kita jalankan. Jadi tidak cukup rencana kontribusinya, kita dituntut untuk punya riset yang mendukung rencana kontribusi kita nantinya. Jadi itu yang buat daftar S3 untuk LPDP kita harus lebih serius. Bukan berarti untuk daftar magister kita tidak serius, tetapi effortnya harus lebih karena tadi ada perbedaan untuk daftar S2 dan S3. Nah, saya bahas singkat saja. Mungkin sudah teman-teman sudah tahu, saya nggak mungkin menjelaskan dan ini sudah banyak untuk seleksi-seleksi administrasi dan bakat skolastik. Nah, mungkin dari seleksi administrasi, saya kasih tips dan trik yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan waktu saya mendaftar. Cicil dari awal pendaftaran. Jadi teman-teman dari tanggal pendaftaran buka kita sudah isi administrasinya. Jangan baru kita kumpul-kumpul berkas, baru kita masukkan administrasi atau baru kita tulis sesuatu atau baru kita submit, baru kita isi bagian formnya. Jadi kita sudah cicil. Bahkan kalau saya sudah cicil sebelum waktu LPDP tahap sebelumnya. Meskipun tidak saya submit, tetapi itu biasanya tersimpan. Jadi saya sudah cicil ini ketika LPDP tahap sebelumnya. Jadi kita sudah isi rencananya, kita sudah isi kelebihan, kekurangan ataupun bagian form yang ada di aplikasi. Jadi dicicil, kenapa harus dicicil ya? Karena itu semakin sering kita lihat semakin ada yang harus diganti, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus di-upgrade. Kemudian pastikan dokumen valid, asli, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ya, teman-teman pasti tahu ini sangat berpengaruh agar kita di administrasi tidak di-reject. Jadi untuk administrasi kan seleksinya hanya upload berkas ya teman-teman. Jadi jangan sampai kesalahan upload berkas membuat kita ditolak gitu. Jadi administrasi kita harus benar-benar teliti. Jadi pastikan dokumen TOEFL kita, IELTS kita itu asli, lengkap dan terkait tanggal, surat usulan. Nah, itu pasti harus kita baca dengan baik-baik. Jadi jangan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian double, triple, quadruple dan purple check yang lain. Maksud saya dicek terus-menerus gitu. Ya, jadi kalau bisa diminta temannya bantu cek. Ya, karena
kita kan biasanya percaya diri, sudah saya periksa, eh, sudah lengkap gitu. Jadi lebih baik teman-teman minta minta tolong ke teman, coba cek apakah ada yang kurang, apakah ada yang kelewat. Ya mungkin teman-teman bisa lolos seleksi administrasi mungkin ketika tidak melakukan multiple check gitu. Tetapi alangkah sayangnya gini, ketika nanti seleksi wawancara, karena apa yang kita tuliskan di dalam berkas itu dibawa ke wawancara. Jadi beberapa teman-teman yang minta bantu untuk mock up, kalau saya periksa CV-nya, saya sangat menyayangkan bahwa ini tidak dicek gitu. Memang lolos seleksi administrasinya, tetapi kan ini berdampak pada saat pewawancara melihat atau membaca ada kesalahan, mungkin kesalahan yang tidak perlu sepertinya gitu. Jadi itu menjadi nilai kurang juga. Nah, kemudian yang terakhir, hindari submit pada menit terakhir. Ya, seperti kita ketahui bahwa server akan padat di menit-menit terakhir, sebaiknya disubmit di 1 hari atau 2 hari terakhir saja, teman-teman. Nah, itu tips untuk seleksi administrasi. Saya tidak panjang, karena menurut saya teman-teman yang ada di sini pasti bisa untuk seleksi administrasi karena hanya upload berkas. Kemudian seleksi bakat skolastik, saya tidak punya tips dan trik kecuali latihan, 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 ya. Jadi kenapa? Karena seleksi bakat skolastik ya hanya seperti TPA gitu ya. Jadi terkait numerik, logika, spasial, eh, ya seperti TPA biasa gitu. Jadi saya yakin kalau kita latihan terus itu pasti passing grade-nya lewat. Kalau menurut saya pribadi, karena jarang banyak yang gagal di seleksi bakat skolastik, apalagi sekarang bisa di skip dengan kita punya LOA. Jadi ketika sudah punya LOA, kita bisa skip seleksi bakat skolastik. Jadi menurut saya ini bukan hal yang patut dikhawatirkan, tapi bukan hal yang juga kita anggap remeh. Ya, teman-teman tetap harus latihan karena eh, seleksi bakat skolastiknya soalnya hampir sama atau menurut saya pun lebih sulit dari TPA Bappenas. Jadi teman-teman harus terus latihan, latihan, dan latihan untuk bisa. Nah, tapi saya yakin kalau teman-teman yang background matematika ataupun sudah biasa dengan TPA untuk mengikuti seleksi bakat skolastik, saya yakin tidak ada kendala sama sekali. Nah, yang biasanya paling momok dalam LPDP itu adalah essay. Nah, saya bahas satu-satu. Kalau di S3 kita tidak hanya bahas terkait essay, tapi ada nanti proposal. Saya bahas dari esainya. Ya, ini menurut pengalaman pribadi saya saja ya teman-teman. Saya tidak ikut influencer di Instagram atau di TikTok atau di mana terkait ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama adalah teman-teman harus jujur dan tulus menulisnya. Kenapa jujur dan tulus? Karena esai ini yang akan kita bawa ke tahap substansi atau tahap wawancara. Jadi ketika kita tidak menaruh kejujuran dan ketulusan di dalam esainya, menurut saya pribadi, eh, tidak akan lancar kita dalam menjawab setiap pertanyaan nanti pada saat wawancara. Ya, itu yang pertama sekali kita tuliskan, yaitu kita punya untuk menuliskan esai kita yang di 1.500 sampai 2.000 kata itu, kita harus jujur dan tulus untuk mengisinya. Kemudian yang selanjutnya itu, dari mana sih kita berangkat untuk menulis esainya? Kalau saya pribadi, ini saya pribadi dan teman-teman yang lain yang saya eh, dimintain tolong untuk proofread, saya selalu memberikan ini. Yang pertama berangkat dari masalah atau keresahan. Ya, jadi kalau teman-teman sering nonton stand up comedy, itu stand up comedy itu berangkat dari keresahan juga. Apa masalah, apa keresahan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman di kantor atau di kampus atau belum bekerja sekalipun, ya jadi teman-teman lihat di sekitar teman-teman apa sih masalah atau keresahan yang ada gitu. Apa masalah yang ada di negara ini? Kalau kalau lebih luasnya seperti itu. Tapi cukup jangan terlalu luas sampai nasional. Cukup apa masalah di tempat tinggal teman-teman, di tempat kerja teman-teman, di kecamatan teman-teman, di desa teman-teman atau di kabupaten teman-teman gitu. Apa masalah yang terjadi? Ya, di pekerjaan apa masalah yang terjadi? Ya. Kemudian ketika teman-teman berhasil mengidentifikasi masalah itu dan ada keresahan dari teman-teman, eh, ada keinginan untuk berkontribusi. Nah, itu yang pertama. Jadi punya motivasi. Ya, mungkin tadi why-nya itu ya, why-nya Mas Jamal tadi, mengapa mau sekolah. Nah, ini saya ambil di sini. Ada keinginan untuk berkontribusi untuk eh, menyelesaikan apa tadi masalah atau keresahan yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada keinginan dari teman-teman, oh, sepertinya saya bisa untuk berkontribusi untuk menyelesaikan hal yang tidak yang menjadi masalah atau yang meresahkan ini. Ya, berdasarkan apa pengalaman dan pencapaian teman-teman.
saya punya pengalaman, saya punya pencapaian, ya, saya yakin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Teman-teman juga harus buat rencana-rencananya, dan rencana penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi rencana penyelesaiannya seperti ini ya. Tetapi harus konkret. Konkret itu bagaimana? Ya tidak mengawang-awang gitu ya. Jadi jelas objeknya siapa, waktunya kapan, di mana, saat kapan gitu ya. Jadi rencananya konkret. Nah, kemudian kita kaitkan dengan ya proposal disertasi kita ya. Seperti saya bilang tadi, di S3 beda dengan S2, ada proposal disertasi. Kita harus bisa mengaitkan rencana tadi dengan apa yang mau kita propose di penelitian kita. Nah, jadi kita kaitkan dengan proposal disertasi. Nah, kemudian dari hasil itu ya jangan sampai juga hasilnya hanya pada jangka pendek. Jadi kita harus memikirkan apakah hasil atau nanti ya ketika masalah ini diselesaikan ada kontribusi jangka panjangnya, bisa diduplikasi, bisa semakin luas gitu. Jadi ada kontribusi jangka panjang yang kita eh, usulkan di dalam esai kita. Nah, dampaknya juga ada dan ini berdampak konkret gitu. Ya, berdampak konkret. Ya, mungkin agak apa ya, teman-teman ya, agak terlalu hanya kata-kata ya. Mungkin saya berikan contoh terkait apa yang saya buat ya, teman-teman ya, waktu esai. Nah, pertama saya pegawai BPS di Kepulauan Nias dulu saya di Kabupaten Nias ketika saya mendaftar LPDP sebelum pindah ke Kota Gunung Sitoli. Jadi saya punya masalah. Masalahnya adalah begini teman-teman. Masalahnya adalah setiap pemerintah minta data, mereka mau minta data kemiskinan itu, bagusnya data kemiskinan itu levelnya kalau bisa orangnya mana yang miskin biar kami bantu. Jadi pemerintah daerah itu sering datang ke kantor. Jadi minta data, kasih kami nama-nama orang miskin biar kami bantu biar kemiskinan terselesaikan. Nah, namun kan seperti kita ketahui di BPS angka yang dikeluarkan adalah angka makro. Ya, angka kemiskinan hanya pada level kabupaten kota. Ya. Jadi sering. Jadi permintaan data ini bukan hanya sekali dua kali selama saya di BPS. Maklum di kabupaten kota saya itu masuk daerah afirmasi untuk di sekitarnya, mungkin Kota Gunung Sitoli tidak masuk. Jadi itu tingkat kemiskinannya di atas 20%. Jadi pemerintah gencar sekali untuk mau berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi saya berpikir, bagaimana caranya BPS bisa ngasih data kemiskinan sampai eh, level yang diminta sama pemerintah daerah. Ya, bagaimana caranya? Karena kita tidak bisa keluarkan untuk survei dari BPS, rumah tangga yang disurvei hanya 550 rumah tangga untuk menggambarkan satu kabupaten kota. Ya, sekalipun diberikan 550 rumah tangga itu kan tidak semua miskin. Ya, jadi hanya berapa rumah tangga yang miskin. Itu tidak akan bisa menggambarkan atau menjawab dari tujuan pemerintah tadi untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, apa cara? Saya pikir, saya pikirkan bagaimana ya cara saya bisa berkontribusi untuk membantu BPS atau membantu pemerintah daerah untuk bisa em, menerapkan ya kebijakan yang lebih eh, granular lagi. Jadi lebih lebih mendalam lagi, tidak sebatas angka kabupaten kota, tapi lebih bisa ke kecamatan, bisa ke desa atau bisa ke level yang lebih kecil. Nah, kebetulan saya eh, teman-teman jurusan S2-nya statistik, ada metode statistik yang bisa digunakan untuk masuk ke area terkecil. Nah, jadi saya punya pengalaman, ya, saya juga punya keinginan, ya saya buat dalam proposal disertasi saya gitu. Ya, saya buat rencananya, ya. Saya buat kontribusi saya apa ketika saya selesai nanti gitu. Jadi saya akan bantu pemerintah daerahnya. Saya buat secara konkret. Ketika pemerintah minta data, mungkin BPS tidak bisa menyediakan, tapi saya bisa berkontribusi untuk menyediakan yang lebih granular. Mungkin memang tidak resmi dari BPS, tetapi itu secara statistik masih bisa. Jadi ada dampak konkret, ada kontribusi jangka panjang. Ya, jadi saya buat kemarin eh, ini bisa diduplikasi oleh kabupaten kota lain dan bisa diadaptasi oleh BPS kalau misalnya eh, hasil dari proposal disertasi saya bisa eh, baik nanti hasilnya. Dan kemudian ada dampak konkretnya. Ya, dampak konkret ya apa? Ya pemerintah bisa lebih eh, tahu di mana tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan berada dan mereka bisa menerapkan pembangunan di daerah tersebut. Nah, yang terakhir ada proofread. Proofread itu adalah teman-teman minta bantu awardee-awardee untuk eh,
membaca atau mengoreksi hasil esai teman-teman. Mengapa perlu demikian? Karena terkadang kita overconfident dengan apa yang kita tulis, sehingga kita lupa ada hal-hal yang tidak seharusnya perlu kita tuliskan, atau ada hal-hal yang perlu kita tuliskan tetapi tidak kita tuliskan. Kita perlu sisi pandang orang lain atau sisi lain untuk bisa melihat ya apa yang kita tuliskan itu apakah sudah tepat atau tidak. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 1-2 orang sudah cukup, karena terlalu banyak kepala juga teman-teman akan memiliki hasil yang berbeda-beda juga. Oke, berikutnya adalah proposal disertasi. Nah, proposal disertasi ini pintunya, ya pintu masuk menuju S3 LPDP. Mengapa? Ya karena proposal disertasi teman-teman itu yang menunjukkan kesiapan akademik teman-teman. Jadi kesiapan akademiknya dilihat dari proposal disertasi. Ya, ini S3 loh gitu. Jadi proposal disertasinya harus bagus, harus baik gitu. Karena yang mewawancarai kita bukan ada ahli, ada akademisi di sana yang untuk melihat proposal kita. Jadi kesiapan akademik teman-teman itu terpancar dari proposal disertasi yang dibuat. Ya, jadi bukan hanya keinginan kuliahnya. Ya, jadi tidak cukup motivasinya kalau untuk S3 gitu ya. Motivasi saya tidak cukup hanya saya mau kuliah. Tapi ada rencana teman-teman yang nyata gitu dari proposal yang teman-teman susun. Jadi nggak cukup niatnya saja tidak cukup, tetapi ada aksinya ya, yang dari mana tercermin dari proposal disertasinya ya. Proposal disertasi juga menggambarkan visi teman-teman. Apa visi teman-teman dan bagaimana kedalaman berpikir teman-teman serta bagaimana kontribusinya ke Indonesia tadi atau ke tempat tinggal teman-teman atau ke wilayah mana teman-teman mau berfokus. Oke, saya bagi 4 ini untuk menyusun proposal disertasi. Lagi-lagi teman-teman, ini bukan berdasarkan influencer atau buku atau apapun. Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Dan dalam arti walaupun pengalaman, tetapi teman-teman ini sudah saya buktikan, gitu. Dan saya coba dan mudah-mudahan bisa berhasil. Yang pertama adalah problem, sama seperti membuat esai tadi, teman-teman. Ketika kita buat atau menyusun proposal disertasi, kita peka sama masalah di sekitar. Nah, tidak cukup untuk peka, ya. Peka aja nggak cukup, ya. Kita harus cari bukti gitu. Jadi teman-teman kalau sudah peka, sudah tahu ada masalahnya. Nah, untuk membuktikan apakah benar itu ada masalah, kita harus punya bukti. Ya, buktinya dari mana? Dari data. Ya. Jadi, bisa dicek datanya bagaimana. Jadi, kita punya masalah nih. Nah, datanya bagaimana? Faktanya benar nggak? Nah, jangan kita percaya hanya dari, misalnya Instagram ada Ferry Irwandi, koar-koar masalah apa, tapi datanya nggak jelas gitu. Jadi, tidak cukup berdasarkan influencer ataupun untuk dari scroll-scroll TikTok atau Instagram masalahnya. Ya, jadi teman-teman harus cek dan cross-check dengan data. Nah, kemudian teman-teman identifikasi ada celah kebijakan gitu untuk masalah ini. Mungkin ada celah kebijakan dari pemerintah yang bisa diisi nih dari masalah ini gitu. Ada kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengapakan masalah ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita cek ya. Nah, kita perlu untuk juga membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kita harus baca juga paper. Jadi kita tidak cukup mencari dari sisi sudah dapat. Nah, tapi kita harus lihat penelitian-penelitian terdahulu apakah memang sudah ada yang membahas apa masalah yang sudah kita temukan tadi ya. Jadi baca dan temukan masalahnya. Kemudian fokus. Ya fokus, jadi teman-teman harus fokus. Ketika sudah mendapatkan masalahnya, kita harus fokus untuk merumuskan masalah dan tujuannya dengan tajam, gitu. Jadi fokus pada masalah itu, ya. Jadi jangan terlalu umum, tapi sudah khusus pada masalah yang ingin kita cakup tersebut. Nah, dari mana ya? Dari lingkup riset kita bisa kecilkan lingkup risetnya. Nah, yang ketiga yaitu novelty. Nah, ini perbedaan S3 lagi. Ya, novelty ini sangat ditekankan, apalagi pada saat kita nanti wawancara di LPDP. Ya,
Novelty teman-teman bisa dapat dari mana? Ya dari gap literatur. Yaitu tadi mengapa teman-teman harus baca penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya. Teman-teman bisa dapat gap literatur dari Novelty dari gap literaturnya. Kemudian ada kontribusi yang unik yang teman-teman berikan di dalam proposal tersebut. Nah, dan kontribusi itu masih relevan dan urgensinya juga masih ada. Gitu teman-teman. Jadi Novelty juga harus menjadi bagian ya, bagian di dalam proposal yang harus kita utamakan juga. Nah, kemudian dari ketiga ini terakhir yaitu metodologi. Ya, teman-teman sudah tahu mau masak apa, tinggal menggunakan pisau yang mana, mau motong apa sudah tahu. Misalnya mau motong sayur, tinggal tinggal menggunakan pisau yang mana. Ya itulah metodologi. Ya pakai pisau ya untuk motong sayur, jangan pakai pisau untuk motong rumput atau motong daging. Ya. Jadi novelty pun bisa didapat dari metodologi teman-teman ya. Jadi bagaimana pendekatan penelitian, teknik analisis data, sumber datanya, instrumennya. Nah, kenapa sampai metodologinya pun harus pas? Ya, ini tadi seperti saya bilang bahwa proposal ini yang menggambarkan kesiapan kita. Kesiapan kita untuk melanjutkan studi S3. Bagaimana LPDP melihat ya kita siap nih dari proposal ya. Jadi kita siap dari proposal disertasi kita. Nah, selanjutnya adalah terkait promotor. Ya, itu saya tambahkan tadi di 2025 ada ketentuan baru. Ya, teman-teman juga tidak cukup hanya membuat proposal, sebaiknya di 5 hari ke depan jika teman-teman sudah buat proposal, teman-teman sudah bisa untuk menghubungi promotor ya. Ini untuk membuktikan apa ya? Bukti keseriusan teman-teman. Kita tidak hanya serius mau riset, tapi kita udah serius nih cari promotornya, cari pendampingnya ya. Ya, bukti keseriusan kita. Ya, kita cari promotor yang cocok. Bagaimana cara cari promotor yang cocok? Ya, cari lewat Google Scholar-nya, lihat dari Scopusnya, lihat dari publikasinya, nah, lihat dari teman-teman juga. Nah, contoh teman itu, apakah teman-teman punya kenalan di kampus yang dan atau jurusan yang sama? Bisa tanyakan ke temannya, kira-kira untuk topik yang ini, yang cocok promotor yang mana, gitu. Kemudian dihubungi personal promotornya, tidak lampirkan CV dan proposalnya. Proposalnya tidak usah panjang-panjang teman-teman, cukup one page saja. Jadi kita hubungi personal dan kita dokumentasikan ketika kita menghubungi via email, baik balasannya. Sebagai apa? Itu sebagai bukti nanti ketika kita ditanyakan, ketika kita wawancara, kita sudah melakukan tahapan yaitu menghubungi promotor. Dan ada dokumentasinya itu bukti kesediaan promotor juga yang bisa diupload nanti di LPDP-nya. Nah, oke, tips yang terakhir ini untuk wawancara ya teman-teman ya. Tadi kan sudah skolastik, nah, sudah buat essay, sudah buat proposalnya. Untuk wawancara, nah yang pertama yaitu baca dan pahami essay dan proposal disertasi teman-teman. Ya, karena isi wawancara tidak jauh dari situ dan tidak akan menyimpang dari situ biasanya. Essay dan proposal disertasi harus teman-teman kuasai di luar kepala. Latihan kalau misalnya kita introvert ya tidak perlu mock up, kita bisa nonton di YouTube, kita bisa nonton di Discord. Teman-teman kita yang mock up interview itu menjadi pembelajaran bagi kita apa saja pertanyaan-pertanyaan oleh pewawancara dan apa sebaiknya jawaban kita gitu. Tetapi ketika teman-teman mau mock up juga boleh, silakan mock up dengan 2-3 orang, jangan terlalu banyak orang karena berbeda-beda gitu ya. Karena terlalu banyak mock up juga tidak baik teman-teman. Kemudian to the point, jangan bertele-tele, usahakan jawab dengan to the point. Jadi teman-teman jangan menjawab mengambang-ngambang atau berputar-putar. Sebaiknya to the point saja. Nah, ini lagi saya berikan jujur dan tulus. Nah, itu harus. Teman-teman, jujur dan tulus itu wajib. Ketika wawancara kita jangan berbohong, kita harus jujur dan kita harus tulus. Nah, kemudian kita harus percaya diri. Satu hal yang selalu saya sampaikan ketika saya melakukan mock up interview dengan teman-teman dulu, bagaimana kita bisa membuat pewawancara melihat bahwa kita adalah orang yang hanya kita orang yang cocok, yang mampu untuk menyelesaikan masalah yang kita tuliskan tadi. Sehingga hanya kita yang layak untuk dipilih oleh pewawancara untuk kita bisa menyelesaikan masalah tadi dan berkontribusi untuk Indonesia. Ya, gitu, itu yang selalu saya tekankan.
buat seolah-olah mereka membutuhkan kita, ya, bukan berarti kita tidak butuh, buat seolah-olah LPDP membutuhkan kita, ya, membutuhkan kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah tadi melalui studi yang akan kita lalui. Nah, itu tips wawancaranya, teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan terkait S3 Kependudukan. Mengapa S3 Kependudukan? Ya, karena kami di S3 Kependudukan, teman-teman. Satu slide saja. Nah, pertama adalah banyak masalah besar. Bukan berarti S3 Kependudukan itu banyak masalah besarnya. Bukan. Maksud saya, kependudukan itu banyak masalah kependudukan di Indonesia gitu. Dan dampaknya itu luas gitu ya. Ya. Jadi teman-teman bisa mencari masalah di seputar kependudukan, seputar fertilitas, mortalitas, migrasi, ya itu 3 komponen utama, dan masalah-masalah kependudukan lain. Dan dampaknya itu sangat luas gitu teman-teman, ya. Dampaknya sangat luas, ya. Kemudian kebutuhan riset dan inovasi itu masih sangat tinggi di bagian kependudukan, dan itu berhubungan langsung dengan agenda nasional. Kita tahu sendiri sekarang Pak Prabowo juga sudah mengubah BKKBN jadi Kementerian Kependudukan, Kemendukbangga. Dan kemudian kontribusi nyata dan terukur. Bagaimana terukur? Ya, terukur lewat data. Jadi ada ukuran untuk melihat kontribusi kita gitu. Nah, kemudian apalagi kenapa S3 Kependudukan? Ya, promotor dan kopromotornya pasti dapat dihubungi sebelumnya, teman-teman ya. Jadi eh, teman-teman bisa minta tolong ke kami juga. Tidak tertutup kemungkinan untuk mencari tahu kira-kira siapa promotor dan kopromotor yang kira-kira cocok untuk riset teman-teman, untuk teman-teman bisa melihat gitu. Oh, ini Bapak ini cocok. Jika teman-teman kurang pede dengan hanya melihat Google Scholar, teman-teman juga bisa menghubungi kami untuk kira-kira promotor dan kopromotor yang cocok yang mana. Jadi teman-teman sudah menjalin komunikasi dulu sebelum teman-teman masuk gitu ya. Sebelum teman-teman masuk ke S3 Kependudukan atau sebelum teman-teman mendaftar LPDP sudah ada komunikasi antara promotor. Nah, saya akhiri dengan kata-kata ini, kependudukan adalah jantung pembangunan dan risetmu yang bisa menjadi nadi perubahannya. Jadi teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lina. Saya stop screen ya, Mbak Lina. Ya, terima kasih banyak Mas Ivo atas sharing pengalaman dan strategi untuk bisa lolos LPDP yang tadi telah panjang lebar sudah disampaikan seperti itu ya. Dan juga terima kasih juga karena Mas Ivo sudah bersedia membuka diri, bersedia dikontak jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi tentang strategi untuk bisa lolos LPDP ini. Dan Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, kini kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Saya yakin Mas, Mbak, dan juga teman-teman semuanya sudah menyimpan banyak pertanyaan. Silahkan bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian open mic untuk bisa bertanya, atau bisa juga dituliskan di kolom chat. Kita masih mempunyai waktu yang longgar, jadi silakan manfaatkan sesi ini untuk bisa menggali informasi lebih banyak lagi dari dua narasumber yang sudah kita hadirkan di sini. Dan untuk itu, silahkan jika ada Mas Mbak yang akan bertanya, saya buka 3 penanya dulu melalui raise hand. Silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Atau, oh ya, ini sudah ada Mas Reza Aldrian Ibrahim. Silahkan Mas Reza untuk bisa open mic dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Oke, izin selamat malam. Ini maaf namanya lupa Oh, diganti. Mbak, maaf. Namanya masih pakai nama suaminya. Maaf ya. Gak apa-apa sayang ya belum ganti ya. Ya, silahkan. Izin tadi menarik sekali ya paparannya, sangat memotivasi sekali. Nah, pertanyaan saya sih lebih ke kan belum pernah tahu ya S3 itu seperti apa. Tapi tadi dari sempat disampaikan bahwa S3 itu perkuliahannya sudah mulai sedikit lebih banyak ke riset gitu ya. Yang saya bayangkan tuh kalau kita riset
biologi mungkin bisa uji coba berkali-kali gitu ya. Nah, kalau dari segi sosial seperti ini tuh, risetnya yang seperti apa yang membedakan S3 dan S2? Kenapa butuh waktu yang panjang gitu? Apakah, uji cobanya juga berkali-kali atau metodologinya seperti apa? Nah itu, mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya gitu. Jadi, apa yang membuat riset S3 ini berbeda dengan riset sebelumnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang seperti itu. Monggo, silahkan dari Mas Jamal atau Mas Asra terlebih dahulu. Silahkan. Mas Jamal dulu mungkin ya. Iya, ya saya coba menjawab tadi pertanyaan Mbaknya. Kenapa riset apa beda S2 dan S3 gitu ya risetnya ya? Karena kalau S3 dari prodi sendiri kan 3 tahun, S2 1,5 tahun. Padahal riset sosial kan ya sama gitu. Apalagi kalau data sekunder ya misalnya, data sekunder sama. Lalu apa yang bikin lama? Kalau pengamatan pribadi, salah satunya itu terkait publikasi, Mbak. Karena publikasi itu kan sudah bukan di kaki kita lagi bolanya. Kita menunggu dari pihak jurnal, reviewer, sudah direview atau belum, itu memakan waktu juga. Kadang mungkin sampai 4 bulan baru ada feedback dari reviewer. Nah, itu udah 1 semester sendiri, itu yang bikin lama. Terus yang kedua, tantangannya kalau S3 itu kan harus lebih mendalam dalam penjabaran. Jadi tidak hanya empiris, namun juga menarik dari bukti empirisnya itu ditarik ke yang lebih abstrak dan secara konseptual seperti apa. Nah, itu agak sedikit lama membutuhkan kontemplasi tadi, kontemplasi yang nggak sebentar. Nah, apalagi kalau datanya data primer. Kalau data primer, ya itu agak lama ya, karena proses riset di lapangan, terus ketika diharuskan mixed method, setelah kuantitatif kita balik lagi untuk riset kualitatif, menanyakan kembali kepada informan itu juga memakan waktu. Jadi umumnya teman-teman yang data sekunder pun beberapa juga melakukan wawancara mendalam kembali tadi untuk menggali temuan-temuan yang lebih dalam menarasikan temuan empiris tadi. Jadi di situ juga memakan waktu juga gitu, Mbak. Mungkin Mas Ivo bisa menambahkan. Ya, baik. Untuk tambahan saja, Mbak, mungkin apa yang membedakan S2 dan S3, mengapa apalagi riset sosial ya, sosial humaniora, mungkin tidak selama misalnya sains atau yang lain. Jadi kalau ini dari pengalaman sendiri, memang kalau S3 eh, kedalamannya, Mbak, kedalaman riset itu yang kita tekankan. Jadi ditekankan kedalaman riset. Bagaimana kedalaman yang dimaksud? Ya, kalau bisa kita menciptakan atau menghasilkan grand teori yang baru, ya, kita bisa menghasilkan grand teori yang baru. Kemudian atau kalau saya pribadi, bagaimana saya bisa menghasilkan metodologi yang baru, itu Mbak ya. Jadi ketika kita melakukan itu, kita bisa melakukannya trial dan error gitu. Enggak otomatis ketika saya ciptakan ini berhasil gitu, enggak. Itu trial error. Jadi ada yang gagal, ya kita coba lagi. Dan kita sekalipun data sekunder, kita harus melakukan ground check gitu kadang ke lapangan. Dan ground check itu membutuhkan waktu dan banyak yang harus di ground check. Jadi eh, itu Mbak. Jadi ketika kita dapat hasilnya pun, misalnya kalau misalnya dulu S1, S2 sudah dapat tuh hasilnya. Oh, positif. Hubungannya positif, misalnya begitu Mbak ya. Hubungannya positif atau berpengaruh. Nggak cukup sampai di situ gitu. Tidak cukup sampai di situ. Kita harus mendalami kenapa dia positif. Itu bukan berdasarkan apalagi ya, asumsi-asumsi gitu ya. Ya gitu. Nah, tetapi kalau bisa kita bisa dapat grand teori yang baru gitu. Mengapa dia positif gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di sosial ini pun lebih banyak yang kualitatif. Ya kenapa kualitatif? Ya karena itu tadi menghasilkan grand teori yang baru, Mbak. Ya.
Itu yang bisa kami sampaikan. Izin Ya, boleh menyambung pertanyaannya? ya silahkan. Ah, iya, tadi kan dibilang lebih mendalam ya. Apakah ada, apa ya, garis finish yang jelas, kapan sih kita harus menggalinya sampai istilahnya berapa meter gitu loh, biar, "Oh, ini udah pas nih dalamnya," atau seperti apa gitu. Jadi kayak batasannya itu menggalinya sampai batas mana gitu. Kan kalau mungkin, S2 ya, tadi katanya hanya sekedar ininya aja ya, empiris dan tidak mendalam. Nah, batasan untuk semendalamnya itu bagaimana gitu? Ini sebenarnya yang semester-semester yang udah apa ini yang jawab Mbak ya? Menggalinya ya. Ya siapa yang mau jawab nih Mbak? Atau saya jawab aja ya Mbak ya? Mbak Lina, izin? Ya, maaf saya terlempar. Oh, terlempar. Maaf 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 maaf. Gimana? Tadi yang saya tangkap terakhir itu, sampai sebatas mana gitu, apakah sudah dijawab kedalamannya? Belum, Mbak. Tadi Oh, saya belum. malah kalau bisa Mbak Lina yang jawab karena Oh, semesternya lebih apa kan, lebih dalam. Karena kita belum menggali sedalam Mbak Lina gitu ya. buka kartu nih. Kan yang ditanyakan ke Mas Ivo sama Mas Jamal, Iya, iya, silahkan. iya, Mbak. Oke, saya coba jawab ya, Mbak ya. Iya. Jadi kalau dari saya sendiri, Mbak, sedalam apa gitu ya? Sedalam apa ya? Itu gunanya kita diskusi sama promotor, Mbak. Jadi kalau S3 itu ujiannya banyak gitu ya. Banyak sampai nanti ada eh, kelayakan gitu. Layak enggak dia ya, sampai kelayakan. Kalau kita nggak layak ya nggak belum dalam berarti, Mbak. Jadi mungkin bagi kita itu sudah dalam, tapi ketika kita diskusi sama promotor dan reviewer kita itu belum. Kamu belum nemu nih. Ya, jadi harus digali lagi gitu. Jadi batasan kedalamannya itu nggak bisa kita secara gamblang dibilang udah cukup sampai di sini. Kalau sudah risetnya 2 tahun udah dalam gitu. Enggak seperti itu, Mbak. Tetapi itu kita diskusi sama promotor dan kopromotor kita. Makanya nanti ada sampai ujian kelayakan baru kita boleh sidang, Mbak. Ya, jadi kita layak dulu yang sudah kita temukan ini baru kita boleh sidang gitu. Jadi menurut dari saya pribadi ini kalau ada kesalahan boleh boleh dikoreksi ya untuk teman-teman ya. Jadi sampai di situ ya dalamnya bukan tidak bisa diukur tapi ya ketika kita menghasilkan diskusi dengan promotor dan reviewer, oh ini sudah cukup untuk taraf S3 gitu. Ya, baik. Lanjut ke Mas Jamal, silahkan, jika ada yang ingin ditambahkan. Yes, sama tadi seperti yang Mas Ivo bilang. Jadi kita didampingi sama tim promotor. Nah, ketika proses diskusi itu tim promotor sudah menyatakan sudah cukup dalam ya, Bismillah untuk mengakhiri gitu. Kita harus bijak juga, berani memulai dan bijak mengakhiri. Intinya itu sih, Mbak. Dan biasa penyakitnya kalau saya rasakan itu penyakit perfeksionis gitu, Mbak. Perfeksionis ini kadang dosennya yang udah bilang, wis mas, wis mantap nih, maju terus. Nah kadang kitanya yang karena penyakit perfeksionis gitu, oh belum Pak, modelnya masih belum, goodness of fit-nya belum ini, belum dalam. Nah itu, jadi terkadang kita juga ya harus pintar-pintar, jangan terlampau perfeksionis, namun juga jangan mengorbankan idealita juga gitu. Jadi ya pertengahan lah. Kalau kita rasa sudah oke dan promotor juga sudah kasih lampu hijau ya berarti sudah cukup gitu Mbak. Itu aja Mbak Lina. Oh ya, ya terima kasih Mas Jamal dan juga Mas Ivo. Jadi menambahkan tadi untuk kedalaman gitu sebenarnya tidak ada cut point tertentu harus berapa meter seperti itu. Ini sekedar menambahkan pengalaman yang sudah ada. Jadi ketika nanti di S3 Kependudukan terutama ya, tahapan penelitiannya itu dimulai dari sebelum seminar proposal itu sudah ada Kapita Selekta, yang di dalam setiap pertemuan Kapita Selekta itu kita membahas, berdiskusi dengan tim promotor tentang penelitian kita. Nah, disitulah mulai digali kedalamannya itu seperti apa, arah penelitiannya akan dibawa kemana. Nah, itu tahap pertama Kapita Selekta. Kemudian tahap berikutnya adalah seminar proposal. Nah,
seminar proposal di situ kita akan diuji proposal kita. Di situ juga akan dilihat kedalamannya itu akan seperti apa, sampai batas ini saja atau masih kurang dalam, nanti bisa dievaluasi di situ. Kemudian tahap berikutnya adalah seminar hasil 1, seminar hasil 2, kemudian ada lagi tahap penilaian, uji kelayakan, dan tahap-tahap berikutnya seperti itu. Jadi kedalamannya akan bisa kita tahu jika kita sudah terjun di dalamnya atau sudah bisa atau sudah masuk ke dalam perkuliahan itu sendiri seperti itu, Mbak Riza. Baik, pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada yang raise hand juga dari Mas Dedi Surahman. Silahkan Mas Dedi Surahman untuk bisa open cam kalau bisa dan juga memperkenalkan diri sebelum bertanya. Silahkan Mas Dedi. Oke, mohon izin moderator dan narasumber. Saya Didi Surahman. Saya kemarin mencoba pertama kali beasiswa doktor di LPDP dan kebetulan belum berhasil dan ini saya ingin belajar dari narasumber-narasumber yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait beberapa hal juga yang saya ditanyakan dan mungkin saya agak kebingungan atau kurang fokus dalam menjawabnya. Yang pertama, berkaitan dengan linearitas program studi kita sebelumnya dengan program kependudukan. Nah, saya susah mencari justifikasi yang cukup bagus ketika ditanya itu, walaupun secara substansi tadi sampaikan bahwa doktoral kependudukan itu cukup luas spektrumnya. Sementara kalau pendidikan-pendidikan saya sebelumnya eh, ada mata-mata kuliah yang memang berkaitan dengan ini kependudukan. Cuma itu menurut reviewer belum cukup menggambarkan linearitas. Nah ini saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman dari award di eh, dua narasumber, gimana strategi menjawab hal tersebut itu yang pertama. Yang kedua, dengan pengalaman publikasi dari kedua narasumber, kira-kira pengalaman publikasi apa yang disampaikan sebagai poin lebih yang mungkin menjadi penilaian tertentu bagi Wadi di jenjang S3 ini. Berikutnya lagi, dari proposal yang sudah dibuat, yang ditawarkan pada LPDP, novelty apa yang ditawarkan dari proposal riset yang ketika wawancara disampaikan. Dan yang terakhir, barangkali tadi saya sudah mendengar dari, saya terlambat, tapi saya sudah mendengar dari narasumber kedua tentang eh, ini ise-ise yang disampaikan. Saya kira ada banyak hal yang menjadi masukan bagi saya tentang kira-kira isi apa yang perlu dikuatkan. Nah, mungkin dari yang narasumber pertama saya belum mendengar itu, barangkali bisa menjadi ini pandangan yang berbeda bagi kita di sini semua untuk mendengar kira-kira strategi IC apa yang dulu pernah ditawarkan sebagai bahan referensi kita dalam memperkuat IC kita. Mungkin itu pertanyaan. Mohon maaf, barangkali ada hal yang kurang berkenan. Mohon berbagi ilmunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didi Surahman. Ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama tentang linearitas studi pendudukan, yang kedua tentang publikasi, yang ketiga novelty apa yang disampaikan saat wawancara, kemudian yang keempat adalah pengalaman dari Mas Jamal ini khususnya tentang esai apa yang perlu dikuatkan seperti itu dalam melamar beasiswa LPDP ini. Monggo silahkan dari Mas Jamal terlebih dahulu sebelum kita ke Mas Ivo. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dedi. Saya izin mulai dari pertanyaan keempat. Esai apa yang perlu dikuatkan? Kalau saya dulu, esai saya strukturnya yang pertama itu memperkenalkan diri tentu. eh, kita latar belakangnya, kemudian apa sih yang sudah kita lakukan, kontribusi apa yang sudah kita berikan, kemudian baru masuk ke permasalahan selama kita bertugas, selama kita memberikan sumbangsi, ternyata masih ada yang kurang, masih ada letak celah di sini. Nah, ini perlu dibenahi dengan apa gitu.
dengan kesempatan studi lanjut, saya memiliki kapasitas apa itu untuk berkontribusi menangani permasalahan tadi. Lalu saya juga nanti diakhiri dengan peran yang ingin kita ambil. Dan di antara itu juga dijelaskan kenapa memilih jurusan tersebut. Terus mata kuliah apa yang kita ingin ambil sehingga mendukung tadi. Intinya ada benang merah yang bisa ditarik dari peran yang sudah kita jalankan, permasalahan yang kita tilik apa, lalu jurusan yang ingin kita ambil dan mata kuliah yang ingin kita ambil itu apa, sama nanti kontribusi kita selepas lulus itu apa, dan itu sejalan dengan proposal disertasi juga. Dan lebih bagus jika didukung lagi dengan tadi publikasi-publikasi yang sudah kita publikasikan gitu ya, artikel-artikel yang sudah kita publikasikan. Kalau saya dulu terkait tentang lansia, Mas. Jadi memang sebelumnya saya menulis tentang lansia, ada beberapa artikel itu tentang lansia, baik tentang kebahagiaannya, tentang ya eh, beberapa lah, ada 3 atau 4 artikel tentang lansia, generasi sandwich. Nah, itu menjadi track record saya bahwa saya pernah mengerjakan ini dan menginginkan gitu bahwa nanti ada kedepannya ketika memasuki fase aging itu sudah ada basis data kelanjut usiaan yang baik. Karenanya saya ingin melanjutkan studi S3, mengambil mata kuliah studi penduduk usia lanjut, mengambil mata kuliah ketenagakerjaan, tadi karena saya melihat ada yang kurang, yang ada celah yang bisa diisi di situ, dan itu nanti bisa menguatkan peran saya ke depannya setelah lulus dari jenjang S3. Kemudian mengenai linearitas ya, mengenai linearitas saya nggak bisa menjawab, Mas. Nanti mahasiswa yang lebih dalam menjawab, karena kebetulan saya linear. Saya S1 statistik kependudukan, S2 ekonomi kependudukan, S3 linear juga kependudukan. Itu aja dari saya, Mbak Lina. Ya, baik. Mas Yamal, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Dan dari Mas Ivo, silahkan untuk menambahkan. Oke, baik. Tapi saya nanya dulu ke Mas Dedi sebelumnya. Terima kasih Mas Dedi. Ini jurusannya apa dulu gitu sebelumnya? Kita ketika jawab linearitas saya juga harus tahu gitu Mas, jurusan sebelumnya apa gitu yang bisa dikaitkan dengan kependudukan nantinya gitu. Oke. S1 saya pembangunan wilayah di Fakultas Geografi UGM, S2 MPWK, dan ketika saya ingin doktoral karena memang ada problem kependudukan di sini, Oke. di tempat kerja saya. Oke, baik Mas. Oke, terima kasih. Izin menjawab ya Mas ya. Ini dari yang pertama linearitas program studi, berarti Masnya dari jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Apa sih linearitasnya terhadap kependudukan? Justru ya sangat linear menurut saya. Cukup linear, bukan sangat linear, cukup linear. Kenapa? Karena kita di kependudukan ini bermukimnya di geografi ya Mas ya. Walaupun kita sekolah pasca sarjana, tapi kita bermukim di geografi. Dan teman-teman kita itu dari doktor ilmu geografi dan doktor ilmu lingkungan. Yang dimana ya ada juga teman-teman kita yang dari PWK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi kalau menurut saya bagaimana linearitas dari perencanaan wilayah terhadap kependudukan ya? Ya kita masuk ke geografi penduduk. Ya, mungkin dari situ masuknya. Jadi kalau saya bahkan kalau mungkin ini bisa saya ceritakan saja, saya dari statistik Mas. Jadi saya statistik juga tidak linear dengan kependudukan. Ya, saya S1-nya statistik ekonomi, S2-nya statistik, dan saya kependudukan. Jadi bagian mana yang linear dengan kependudukan yang saya ambil? Ya saya ambil dari sisi novelty metodologinya. Jadi saya bisa membangun metodologi baru terkait dengan variabel-variabel kependudukan gitu. Nah, itu masuk ke dalam linearitas. Maksud saya meskipun tidak linear secara jurusan tetapi bisa masuk ke jurusan kependudukan gitu. Jadi saya tetap bisa masuk ke kependudukan
Bahkan saya mengambil terkait kemiskinan geografis, Mas. Jadi di mana bagaimana penduduk-penduduk miskin itu tinggal di wilayah geografis yang seperti apa gitu. Jadi menurut saya bisa dimasukkan ke situ, Mas. Jadi perencanaan wilayah bisa dengan variabel kemiskinan, bisa dengan variabel yang lain ya. Mas bisa lihat dari sisi tempat tinggal, mungkin dari sisi tempat tinggal. Kalau menurut saya, mungkin saya tidak paham apa saja mata kuliah di PWK, Mas ya. Tapi kalau sepintas saya lihat dari perencanaan wilayah, mungkin berhubungan terkait tempat tinggal, apa? Tempat tinggal ataupun wilayah sekitar itu bisa dimasukkan ke variabel-variabel penduduk. Jadi bagaimana di mana tempat-tempat tinggal penduduk, di situ masuk ke situ, Mas, jadinya. Jadi untuk mengambil linearitas dari PWK ke kependudukannya. Kemudian dari pengalaman publikasi, kalau saya ya publikasi yang saya cantumkan ketika melamar LPDP, saya banyak publikasi terkait bagaimana modeling dan juga terkait variabel-variabel kemiskinan. Jadi masuk ke situ mungkin menjadi satu portofolio yang bagus bagi pewawancara ketika publikasi kita pun sejalan dengan proposal yang kita tawarkan gitu. Jadi variabel-variabel yang saya pakai di dalam publikasi adalah kemiskinan, meskipun lebih banyak membahas terkait statistik. Jadi saya masuk ke bagian tersebut. Nah, kemudian novelty apa yang ditawarkan ya, Mas ya tadi? Kalau saya tidak salah ya, yang ketiga ya. Ya, novelty apa yang ditawarkan saat wawancara LPDP? Iya, itu novelty. Nah, novelty yang saya tawarkan itu tadi metode, Mas. Jadi kalau saya metode baru yang termutakhirkan, yang bisa digunakan untuk BPS ke depannya, yang bisa digunakan untuk pemerintah ke depannya gitu. Jadi saya metodologi novelty saya gitu. Nah, jadi Mas juga bisa dari metodologi atau dari sisi yang lain bisa ambil novelty tersebut gitu. Jadi itu yang saya pakai ketika saya ditanya wawancara sama reviewernya gitu, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih sudah berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Mas. Ya, Mas. Ya, baik. Tadi Mas Dedi sudah dijawab semua pertanyaannya. Kemudian ini yang raise hand nampaknya belum ada lagi yang raise hand. Kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Izin bertanya lewat chat. Ini dari Wirda Evi Nuriza. Apa perbedaan seleksi masuk UGM untuk S2 dan S3 kependudukan? Ini nampaknya yang lebih pas untuk menjawabnya adalah Mbak Muyas ini. Mbak Muyas, apakah bisa bantu untuk menjawabnya? Oke, baik Bu. Suara saya jelas nggih? Oke, jelas. Oke, izin bantu menjawab. Untuk pertanyaan dari Mbak Wirda nggih, perbedaan seleksi masuk UGM untuk S2 dan S3 kependudukan. Untuk seleksi masuknya, syarat administrasinya terutama untuk sertifikat TPA dan TOEFL-nya nggih. Kalau untuk S2 itu TPA-nya 450 dan TOEFL-nya 400. Dan tidak ada seleksi atau tes substansi, jadi hanya syarat administrasi saja. Lalu yang untuk S3 kependudukan itu untuk syarat TPA-nya 500 dan TOEFL minimal 450. Nah, nanti masih ada tes wawancara dan juga ditambah dengan proposal penelitian maupun outline dari rencana penelitiannya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Mungkin nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan dari Mbak Wirda ya. Oke, baik Mbak Muyas. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Wirdang ya. Terus berikutnya pertanyaan di chat adalah ini untuk Mas Ivo dan juga Mas Jamal. Izin bertanya, ini ada titipan pertanyaan dari teman. Teman dari guru SD yang merupakan PNS, apakah bisa mendaftar beasiswa LPDP? Silakan Mas Jamal. Bisa, bisa Mbak, bisa untuk mendaftar, bisa dari jalur targeted karena PNS ya. Ya, Iya. itu. Jadi bisa ya Mbak Susi Nurweni untuk guru SD, apalagi ini PNS bisa mendaftar beasiswa lewat jalur PNS itu ya yang targeted gitu.
Kemudian pertanyaan untuk kedua narasumber dari Mas Kris Chandra Januar Pratama. Beasiswa LPDP yang didapat apa beasiswa LPDP yang didapat apa untuk jalur PNS atau daerah afirmasi? Oh, beasiswa LPDP yang didapat apa? Ini maksudnya jenisnya apa gitu untuk jalur PNS atau daerah afirmasi? Silahkan dijawab. Ini udah dijawab ya dari Mas Jamal lewat jalur PNS karena beliau merupakan ASN di Badan Pusat Statistik. Begitu juga dengan Mas Ivo, beasiswa LPDP-nya dari jalur targeted seperti itu. Kemudian dari Adinda Deviana, mohon izin bertanya, apakah novelty dimasukkan dalam proposal LPDP? Mungkin ini lebih dalam lagi ya sharingnya dari Mas Jamal dan juga Mas Ivo tentang novelty yang harus dimasukkan ke dalam proposal LPDP. Seperti itu. Monggo silahkan Mas Jamal. Iya, baik. Dari novelty, iya kalau saya disampaikan di bagian awal, di latar belakang, di akhir-akhirnya, di bagian akhirnya nanti disebutkan state of the art-nya dari studi-studi empiris yang lalu, banyak mengulas ini, maka kami coba melengkapi kajian terdahulu dengan pendekatan ini. Lalu nanti di bagian manfaat penelitian itu dijelaskan kembali bahwa riset ini berkontribusi secara teoritis untuk memperkaya teori apa. Lalu secara empiris juga bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan atau apa. Nah, jujur ini sekalian tadi saya lupa menjawab pertanyaan Mas Didi yang novelty. Kalau saya jujur novelty-nya itu dimentahkan oleh tim pewawancara dulu. Jadi Mas, mohon maaf ini sebenarnya sudah ada yang riset ini ya seperti itulah. Jadi di situ kita jangan ngotot, namun kita juga harus terbuka mengakui bahwa oh baik Pak, saya akui bahwa pencarian saya masih pendek dalam literatur jurnal, namun saya berusaha jika LPDP memberi kesempatan untuk studi lanjut, saya akan memperkaya literatur kembali, ingin memperdalam riset ini, seperti itulah. Jadi gitu Mas, jadi saya pun waktu wawancara sebenarnya kurang meyakinkan pada bagian novelty. Ya, namun eh, mungkin berkat doa ya, doa orang tua, doa pasangan ya, alhamdulillah lulus gitu Mas. Itu silakan Mas. Oke, saya tambahin ya Mbak sedikit. Ya, jadi kalau apakah novelty dimasukkan ya jelas dimasukkan. Meskipun ya karena kan masih proposal ya. Ya saya dulu juga ditanyakan, oh, oh, ini novelty-nya apa gitu, metode baru. Ya, emang berhasil, emang bisa gitu. Karena kan metode belum tentu berhasil gitu ya kan. Ya kan. Jadi saya nggak purpose dia secara detail memang, tapi saya purpose ini metode baru gitu, metode yang baru yang akan saya sesuaikan nanti ketika bagaimana datanya dimasukkan gitu. Jadi kita memang mengakui bahwa kita masih pendek risetnya, apalagi masih dalam proposal yang 1.500 sampai 2.000 kata. Kita tidak bisa masukkan semua ke dalam, dan kita tidak mungkin riset sampai sedalam itu untuk menggambarkan novelty, tapi kita setidaknya tahu ada kebaruan dari yang kita eh, sampaikan atau yang kita tuliskan di dalam esai kita. Ya, jadi ketika pun reviewer atau pewawancaranya bertanya, kita juga dengan jujur menyampaikan bahwa ya saya riset sampai di situ, menurut saya novelty-nya ada di situ. Ya, tapi ketika kita belajar nanti, ya itu lebih dalam lagi karena kita belum masuk di dalam perkuliahan ataupun belum mendapatkan materi terkait dengan hal tersebut. Jadi novelty tetap dimasukkan, tetapi saya yakin tidak terlalu sampai dalam dan kita tidak ngotot untuk novelty tersebut. Gitu aja. Dari situ. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Ivo dan juga Mas Jamal. Ini nampaknya semua pertanyaan sudah berhasil dijawab ya, baik di kolom chat ataupun raise hand. Saya berikan lagi kesempatan kepada teman-teman jika ada yang hendak ditanyakan, silahkan untuk bisa open mic ataupun bisa menuliskannya di chat gitu. Oh, ini sudah masuk dari Mas Kris lagi.
Untuk Pak Jamal, apa ada promotor ketika mengajukan proposal disertasi? Jika ada, bagaimana proses mendapatkannya? Silahkan. Iya, baik. Untuk Mas Kris, kebetulan di 2023 gelombang 2 itu belum mensyaratkan atau mensyaratkan tadi terkait tentang promotor ya, walaupun itu opsional juga ya untuk tahun ini. Jadi saya belum ada promotor waktu itu Mas. Cuma saya meng-email Ibu Kaprodi, Prof. Rum, saya melampirkan proposal riset yang saya apply di LPDP, lalu minta pertimbangan beliau apakah proposal ini visible untuk level S3. Eh, itu yang saya minta sih ke beliau. Terus kata dibalas kemudian oleh Prof. Rum sebelum wawancara, beliau balas ya sangat memungkinkan untuk level S3, hanya saja perlu diperkaya referensinya, ditambah lagi gitu untuk referensi karena masih waktu itu masih minim referensinya. Jadi gitu Mas. Itu kenapa saya kontak Prof. Rum selaku Kaprodi karena tadi seperti kata Mas Ivo untuk menjelaskan kepada pewawancara bahwa kita ini sudah benar-benar serius melamar ke kampus, kita serius untuk melakukan riset, sudah minta arahan dari Kaprodi dan ternyata dinyatakan visible. Itu saya screenshot juga email balasan dari Prof. Rum untuk bahan jika itu nanti diminta ditanya oleh pewawancara. Oke, baik-baik. Walaupun pertanyaan ini untuk Mas Jamal, silahkan Mas Ivo jika ada yang ingin ditambahkan tentang promotor ketika mengajukan proposal disertasi. Oh iya. Kalau saya sebetulnya belum ya, kalau saya belum ada menghubungi promotor, tapi saya sudah melis gitu, melis dengan menanya beberapa teman. Jadi ketika ditanyakan pun nanti saya bisa jawab gitu. Kemarin kan terkait saya Pak Sukamdi terkait kemiskinan. Jadi dulu saya tanya ke teman yang makanya saya buat ada jalur teman, nggak harus dia jalur Google Scholar atau publikasi dari promotor, tapi jalur teman lebih cepat. Jadi saya tanya yang teman di S2 kependudukan dulu, yang mungkin saya tidak punya teman S3 tapi S2, kira-kira dosen yang potensial kalau riset saya begini siapa gitu. Ya, jadi saya diberitahu ini riset ini dosennya, ini yang potensial. Namun itu kekurangan saya belum menghubungi. Ya, tetapi ketika ditanya oleh pewawancara, saya punya jawaban. Ya, saya punya jawaban dan saya punya nama. Nah, karena ketika pewawancara bertanya pun mereka bisa googling dan mereka bisa googling siapa yang kita sebutkan. Jadi kita tetap harus hati-hati juga, jangan asal nyebut nama. Makanya saya juga bertanya ke teman saya gitu, siapa yang potensial untuk jadi promotor. Hanya segitu sih kalau saya. Ya, baik. Demikian tadi jawaban dari Mas Ivo dan juga Mas Jamal. Semoga bisa memberikan gambaran ya tentang promotor dari topik penelitian kita yang kita persiapkan di sesi wawancara LPDP. Baik, masuk ke berikutnya. Ini sudah ada yang raise hand dari Mbak Mas Diana. Silahkan Mbak Mas Diana, silahkan. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah penjelasan dari Mas Jamal dan Mas Ipola. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Rum memberikan informasi tentang uh, Nah, kemudian pada persiapan untuk tembus beasiswa LPDP ini kan ada banyak tahapan, Mas. Yang pertama tahapan pemberkasan, kemudian dan segala macamnya, dan pastinya ada tahap wawancara. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ada kiat-kiat kita, ya kiat-kiat apa yang perlu kita siapkan pada tahap wawancara ini, tahap wawancara untuk tembus di beasiswa LPDP. Ya, terima kasih. Iya, langsung saja silahkan
terlebih dahulu dari Mas Jamal untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mas Diana tentang kiat-kiat apa yang perlu dipersiapkan di sesi wawancara ini. Silahkan Mas Jamal. Iya, tadi sama seperti yang sudah diterangkan oleh Mas Ivo ya. Yang penting baca lagi apa esai yang sudah kita buat, proposal risetnya, dan pengalaman saya kemarin itu memang yang lebih banyak ditanya soal risetnya Mbak. Jadi harus matang betul risetnya. Eh, Kalau bisa dibuat itunya lah, state of the art-nya yang studi-studi empiris sebelumnya apa, kemudian nanti arahnya ini manfaatnya apa. Nah, itu yang harus diperkuat sih. Karena porsi terbanyak dari 1 jam wawancara itu mungkin 40 menitnya untuk riset, ditanyakan semua tentang riset, baru ya 15 menitnya tentang kepribadian gitu dari psikolog. Dan itu biasanya tim pewawancara yang menanyakan riset itu, kalau saya merasa agak ngotot ya, maksudnya seperti menguji kita gitu. Sejauh mana kita bisa mempertahankan diri. Nah, pengalamannya ya jangan ketika kita nggak tahu ya secara jujur aja mengatakan tidak tahu. Ketika kita belum maksimal ya utarakan aja. Namun kita sampaikan bahwa kita punya semangat, kita punya arah tujuan bahwa nanti ingin kontribusi seperti apa, sudah jelas mau ngambil mata kuliah apa ya, seperti itu Mbak diperjelas. Kalau saya dulu ini Mbak, mungkin dulu saya nonton Pursuit of Happiness. Di situ kan ada scene wawancara Will Smith sama, nanti kalau Mbak hobi nonton bisa nonton The Pursuit of Happiness. Di situ ada sesi wawancara Will Smith dengan para interviewernya lah. Itu ada petikan yang menarik, kutipan-kutipan yang menarik dari situ ya bisa kita pelajari di situ. Intinya tadi seperti kata Mas Ivo harus jujur dan tulus dalam menjawab pertanyaan. Sama banyak-banyakin doa sih Mbak. Banyak-banyak doa, banyak-banyak sholawat ya, sedekah gitulah. Ikhtiar langitnya jangan lupa. Baik, terima kasih Mas Jamal gitu. Jadi selain ikhtiar kita manusia juga ikhtiar langit jangan dilupakan seperti itu ya. Dan juga nonton itu filmnya tadi berarti. Baik, untuk Mas Ivo silahkan dari pertanyaan Mbak Mas Diana ini apa yang perlu di-highlight lagi terkait dengan tips dan triks untuk sesi wawancara. Silahkan Mas Ivo. Oke, terima kasih. Seperti saya bilang tadi, Mbak, sebenarnya wawancara tidak bisa berjalan dengan baik kalau esai dan proposal kita isinya tidak baik gitu. Jadi esai dan proposal ini kayak dua kaki, ya nggak boleh ada yang lemah salah satunya. Kalau ada yang lemah salah satu, berarti jalannya lambat. Tapi kalau dua-dua kuat, dua-dua pasti bisa lari kencang gitu. Jadi eh, sebelum masuk ke wawancara di 5 hari ini, saya sarankan untuk Mbak Mas Diana perkuat esai dan proposalnya ya karena isi dari wawancara hanya kedua hal itu ya hanya kedua hal itu. Eh, Seperti kata Mas Jamal tadi isi kepribadian paling 10-15% saja ya jadi sisanya dari esai dan proposal. Jadi yang pertama kalau dari saya confident, percaya diri tapi jangan over. Ya, kita perlu sekali untuk percaya diri. Jadi kebanyakan teman-teman saya kalau saya tanya, mereka tidak percaya diri. Ya, mengapa kita tidak percaya diri? Karena apa yang kita tuliskan, kita tidak yakin itu benar gitu. Ya, maksudnya ketika kita sudah menuliskan apa yang benar, ya, maksudnya yang sesuai dan sudah kerja keras kita lakukan, saya yakin kita percaya diri. Saya selalu terangkan kepada teman-teman kalau mau wawancara, jangan nunduk. Kita harus angkat kepala gitu. Jangan 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 mentang-mentang kita yang diwawancari kita yang kalah gitu. Enggak. Kita harus percaya diri tapi jangan over ya. Kita percaya diri dan kita jawab jangan bertele-tele. 1-2 kalimat sudah cukup. Yang penting menjawab pertanyaannya. Hanya itu saja. Jadi 1-2 kalimat sudah cukup. Ya, tidak perlu kita ulang atau kita eh, mengulang-ulang pertanyaan dari reviewer. Ya. Jadi kalau pengalaman saya ketika ditanyakan, saya menurut saya pribadi, saya terlalu percaya diri saat itu ya. Jadi semua pertanyaan saya jawab saja. Saya jawab dengan cepat, karena menurut saya
itu yang saya tuliskan dan saya tulus dan saya jujur atas apa yang saya tuliskan itu, ya saya bisa jawab semua pertanyaan dari reviewernya, Mbak, gitu. Itu saja sih kalau dari saya. Jadi berangkat sebelum ke wawancara di essay sama proposalnya dulu, Mbak. Karena itu modal untuk wawancaranya. Oke, baik. Terima kasih Mas Isfo atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di chat room. Ini ada pertanyaan dari Mas Kris yang tadi belum disampaikan gitu. Maksudnya saya belum menyampaikan. Ini pertanyaannya, pada percobaan keberapa untuk kedua narasumber lulus menjadi awardee beasiswa LPDP? Kalau Mas Jamal di percobaan yang keberapa untuk S3 ini, Mas Jamal? Di percobaan pertama, Mbak. Tapi sebenarnya niatnya itu mau ikut gelombang 1 karena kendala di bahasa Inggris, jadi saya tahan di gelombang 2 baru ini dan alhamdulillah lulus. Iya. Alhamdulillah lulus. Kalau Mas Ivo gimana ceritanya? Ya, kalau saya percobaan pertama juga. Tapi saya sudah persiapan dari gelombang sebelumnya. Itu tadi saya bilang saya sudah isi form di gelombang 2 2022. Meskipun belum dapat izin. Ya, tapi saya sudah persiapannya satu term sebelum eh, tahap 1 2023. Jadi percobaan pertama sudah lulus. Oke, baik. Demikian tadi Mas Kris jawaban dari kedua narasumber. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Ika Karunia F. Mohon izin bertanya untuk data diri. Apakah perlu disampaikan pada esai? Dan bagaimana menuliskan data diri pada esai dengan baik dan menarik? Mungkin dari Mas Jamal terlebih dahulu. Silahkan Mas Jamal. Iya, kalau saya disampaikan, Mbak, tapi nggak banyak, hanya sekitar ya 4 kalimat mungkin. Dan untuk apa ya, supaya tahu konteks si pembaca nanti bahwa kita ini sudah berbuat ini, kita latar belakangnya ini gitu. Kalau saya mengawali ya di paragraf pertama gitu. Eh, seperti kalau saya kalimat pembuka itu yang saya ingat, eh, Indonesia merupakan wadah yang nyaman untuk penduduk 270 juta gitu, dan saya termasuk salah satu yang merasakan lapis-lapis keberkahan di hidup di negara Indonesia. Ya kayak gitu gitulah, saya mengenyam pendidikan dibiayai negara semenjak S1 S2 seperti itu. Ada 3 kalimat aja, nggak usah banyak kali, untuk memberikan konteks bagaimana latar belakang kita dan apa yang mau kita lakukan. Oke, terima kasih Mas Jamal. Untuk Mas Ivo, silahkan. Oke, kalau dari saya ya itu perlu, ya data diri perlu disampaikan pada essay dan itu biasanya di awal essay kita sampaikan. Kalau saya to the point ya orangnya. Saya sampaikan aja saya kerja di mana, saya apa di mana. Jadi saya tidak bertele-tele, maksud saya tidak menyampaikan apa, tapi cukup 2 3 kalimat saja gitu. Jadi tidak usah banyak mengambil peran karena kan cuma 1.500 kata ya. Tidak banyak mengambil peran dalam essay untuk data diri. Jadi sampaikan saja kita itu kerja di mana, kita itu sebagai apa gitu, dan apa kontribusi kita gitu. Seperti itu aja sih. Data dirinya tidak usah banyak-banyak. Nah, kalau yang menarik kan ini dengan baik dan menarik ya. Mungkin punya Bang Jamal tadi menarik, punya saya nggak menarik, Mbak ya. Untuk data dirinya punya saya kurang menarik karena saya to the point aja. Saya kerja di sini, saya sekolah di sini gitu. Itu aja saya. Tapi memang lebih baik kalau dirangkai dengan kalimat-kalimat yang menarik. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ivo atas jawabannya. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Adi. Ini kayaknya Mbak Moyes ini yang nanti bisa menjawab. Apakah program Magister dan Doktor Kependudukan UGM membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran semester genap? Silakan Mbak Moyes. Baik, Bu Lina, izin bantu menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Untuk program studi magister dan dokter kependudukan, kami membuka pendaftaran di semester genap nanti ada 4 gelombang, Mas. Jadi nanti untuk gelombang pertama akan dimulai di sekitar bulan September atau Oktober. Nanti bisa dipantau di web UGM. Gitu.
Terima kasih. Ya, jadi untuk Mas Adi di semester yang akan datang UGM masih khususnya kependudukan ya masih membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru seperti itu. Baik, semua pertanyaan di chatroom nampaknya sudah berhasil dijawab dan di raise hand ini juga saya cek tidak ada lagi yang raise hand gitu. Dan itu menandakan bahwasannya tahapan demi tahapan sudah berhasil kita lalui dan alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tapi sebelum ditutup, sebelum mengakhiri sesi ini, mari kita abadikan dulu momen ini dengan foto bersama dari Mbak Moya sudah ready dan kepada para peserta untuk bisa open kamera karena akan didokumentasikan. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik. Mbak Muyas, apakah sudah semuanya? Lanjut ke yang slide kedua ya, Bu. Oh Sebentar. ya, lanjut Oke. ke slide yang kedua. Mohon kepada peserta untuk bisa open kameranya. Sudah, Bu Lina? Oh ya, baik. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah antusias hadir di webinar kita pada malam hari ini dan alhamdulillah tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Sri Runggiarsi. Semoga lekas sembuh, Rum. Kepada Mas Jamaluddin, SSTM EKK, dan juga Mas Hasrat Ifola Lazibua, SSTM Stat, selaku narasumber pada malam hari ini, dan juga kepada Mbak Muya yang sudah memfasilitasi kegiatan kita kali ini, dan tak lupa kepada para peserta yang telah aktif dan sangat antusias di sesi sharing session lolos LPDP. Semoga sesi ini menjadi titik awal keberanian untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan akademik teman-teman semuanya. Jalan terjal, jangan ditakuti. Langkah kecil, awal prestasi. Terus berjuang dan jangan berhenti. Beasiswa doktor bukan lagi mimpi. Saya Lina Agustina Pujiwati, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu Lina. Terima kasih, Pak Silakan Ivo. Bapak Terima semuanya kasih, Pak bisa live Jamal. group. Mbak Muyas, terima kasih banyak. Izin live ya. Oke, terima Mas kasih, Ivo Bu Lina. dan Mas Yeay. Jamal. Sampai jumpa lagi Terima di hari kasih, Terima kasih berikutnya. Mbak Lina. Pak Ivo dan Pak Jamal. Yeay.